Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareli Natifa Levi, NIM 2019-491 dari Hukum Lingkungan G. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak atas tanah yang terdapat pada pasal 16 UU PA 25 tahun 1960. Tanah itu sendiri merupakan hal penting bagi manusia. Di atas tanah manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun, dan berternak. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran, tempat usaha, dan lain sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia itu sendiri. Hak atas tanah ini merupakan hak atas bagian tertentu permukaan bumi yang terbatas. Di Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuasaan negara yang ada di dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA Nomor 5 Tahun 1960 adalah untuk mengatur pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung. Di dalam Pasal 16 UU PA 05 Tahun 1960 ini terdapat beberapa hak. Yang pertama, hak atas tanah yang bersifat tetap. Yang kedua, hak atas tanah yang ditentukan kemudian. Dan yang ketiga, hak atas tanah yang bersifat sementara. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan hak atas tanah yang bersifat tetap. Hak atas tanah yang bersifat tetap ini merupakan hak atas tanah yang akan tetap ada selama UU PA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Di dalam hak atas tanah yang bersifat tetap ini terdapat hak milik. Hak milik ini merupakan hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Yang kedua, hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Yang keempat, hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan atau mengungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Yang kelima, ini hak sewa untuk bangunan. Hak sewa untuk bangunan ini merupakan hak yang dimiliki seorang atau badan hukum untuk mendirikan dan menguasai bangunan di atas tanah hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang dapat disepakati oleh pemilik tanah dan pemegang hak sewa untuk bangunan. Yang keenam, hak untuk membuka tanah ini merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang terakhir, hak mengungut hasil hutan. Hak mengungut hasil hutan ini merupakan hak yang dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum tertentu untuk memungut hasil hutan yang termasuk dalam wilayahnya masyarakat hukum tersebut. Yang kedua, hak atas tanah yang digunakan kemudian. Hak atas tanah yang ditentukan kemudian, hak ini merupakan hak atas tanah yang akan lahir kemudian dan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang disebut
disebutkan dalam pasal 16, pasal 53 UU PA, tidak bersifat limitatif. Artinya, di samping hak-hak atas tanah yang disebut dalam UU PA, kelak masih dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang. Selanjutnya, yang terakhir, hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak atas tanah yang bersifat sementara ini merupakan hak dalam waktu yang singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feudal, dan bertentangan dengan jiwa UU PA. Hak atas tanah yang bersifat sementara ini juga terdapat 4 hak. Yang pertama, hak gadai. Hak gadai ini merupakan hak dari pemegang gadai untuk menggunakan tanah kepunyaan orang lain, penjual gadai yang mempunyai utang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas oleh penjual gadai, maka tanah tersebut akan tetap berada pada penguasaan pegadaian. Yang kedua, hak usaha bagi hasil. Hak usaha bagi hasil ini merupakan hak seorang atau badan hukum yang disebut pemegang untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain yang disebut pemilik, dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, hak menumpang. Hak menumpang ini merupakan hak adat ketika seorang memberikan izin untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah milik orang lain. Tanah tersebut bukan termasuk tanah hak guna bangunan dan hak sewa. Pemegang hak penumpang tidak membayar sesuatu kepada pemilik tanah. Akan tetapi, namun pandangan umum pemegang hak penumpang mempunyai kewajiban untuk membantu pemilik tanah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan sehari-hari. Dan terakhir, ada hak sewa tanah pertanian. Hak sewa tanah pertanian ini merupakan menyatakan hak sewa tanah pertanian, menyerahkan pertanian kepada orang lain yang memberikan sejumlah uang kepada pemilik, dengan perjanjian bahwa setelah yang memberikan uang itu menguasai tanahnya selama waktu yang ditentukan, tanahnya akan kembali kepada pemiliknya. Sekian penjelasan hak atas tanah yang terdapat pada pasal 16 UU PA 05 tahun 1960 ini. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.